Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Baiklah Mitra Lovers, kembali kita hadir dalam segmen Beranda Islami di setiap hari Kamis ya, pastinya dari jam 5:30 sampai jam 5:30 sore. Dan untuk sore hari ini kita kedatangan narasumber baru. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum Ibu Uus Uswatu Solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Pertama kali ya kita bertemu ya Bu. Iya, betul. Untuk kali ini dengan saya dulu yang bertugas di segmen Beranda Islami. Dan untuk sore hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu cara menyikapi kesalahan orang lain, di mana kita belajar dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mungkin dari tema ini Ibu Uus mungkin bisa memberikan sedikit pengantar untuk pembukaan obrolan kita di sore hari ini. Terima Silakan, kasih. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan dan rahmat dari Allah kita bisa bersilaturahmi lewat udara ya, lewat radio Mitra FM ini. Tema kita pada sore hari ini adalah mensikapi kesalahan orang lain. Kita belajar dari panutan kita, teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali, sebagai makhluk sosial kita senantiasa berinteraksi dengan orang lain ya. Baik itu di lingkungan keluarga, teman, rekan kerja gitu ya, dan masyarakat secara luas ya, dimanapun kita berada begitu ya. Nah, di dalam berinteraksi itu biasanya kita akan mendapati interaksi yang kadang kita tidak sukai ya, dari perilaku atau sikap orang lain terhadap kita yang mungkin menurut kita itu tidak benar atau salah, atau membuat kita mungkin sedikit terluka atau aneh begitu ya, merasa tidak enak. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, bagaimana cara kita mensikapi perilaku atau kesalahan orang lain tersebut kepada diri kita? Tapi dalam kajian ini saya akan membatasi perilaku atau kesalahan orang lain ya, disclaimernya itu adalah kesalahan dalam interaksi keseharian ya, dalam arti bukan kesalahan besar yang membutuhkan kepolisian, pidana gitu. Itu pembahasannya mungkin selangkah lagi lebih lebih dalam lagi. Kita membahas kesalahan-kesalahan yang mungkin dalam tingkatan yang interaksi sehari-hari begitu ya. Karena kalau yang sampai ke ranah hukum begitu kan itu udah beda lagi. Meskipun awalnya mungkin sama, tapi memang ada perbedaan ya, karena dalam Islam juga kita diajarkan untuk ya, kalau memang aturan itu harus ditegakkan ya, kalau kaitannya dengan perilaku hukum ya ditegakkan oleh itu. Jadi ini adalah sikap yang keseharian begitu ya. Rasulullah sudah banyak mencontohkan ya. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap kepada sesama muslim terutama, dan bagaimana kita bersikap kepada non-muslim gitu ya. Baik kepada muslim dengan non-muslim pun sebetulnya sama. Dengan penuh kasih sayang, tetapi dengan pihak misalnya non-muslim ataupun pihak lain yang berusaha mengganggu, ada sikap lain yang lebih Rasulullah mengajarkan untuk tegas. Nanti tegas lagi seperti apa? Apalagi dengan orang muslim, Rasulullah mengajarkan untuk bersikap yang lembut gitu ya. Asyidda'u 'alal kufar, rahama'u 'alal muslimin gitu ya. Jadi tegas keras kepada orang-orang kafir ya. Maaf, saya tadi mengatakan non muslim ya, maksudnya kafir ya. Karena definisi kafir non muslim itu bisa banyak nuansa gitu ya. Jadi orang kafir, karena makna kafir itu artinya orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 130 dan 133 sampai 134. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddas lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terjemahannya adalah dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang saya garis bawahi adalah yang ayat 134 ini. Di situ Allah berfirman tentang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharri wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menurut Bapak Quraish Shihab ya, Profesor Dr. Haji Quraish Shihab, beliau adalah guru besar di bidang tafsir, mengatakan bahwa dalam tafsir Al-Misbahnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mengajarkan kita untuk Allah mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 tingkatan kita menghadapi kesalahan orang lain, dan 3 cara itu adalah cara yang baik tetapi bertingkat begitu. Kalau menghadapi kesalahan orang lain kemudian kita langsung membalasnya, itu tidak termasuk di sini karena itu adalah cara yang tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Cara yang Allah ajarkan ini adalah cara yang baik, itu pun bertingkat. Yang pertama kata Allah al-kadhiminal ghaidha, dari wal kadhiminal ghaidha ini maknanya adalah menahan amarah. Jadi ketika tingkatan yang pertama ketika menghadapi kesalahan orang lain adalah dengan menahan marah. Jadi biasanya kan kalau ada orang lain yang berperilaku salah kepada diri kita, kita akan marah, pasti itu kan cara psikologis. Dan marah itu kalau dalam kajian psikologi itu ya katanya marah tuh harus dilampiaskan gitu ya, harus ditumpahkan. Nah, ini kok Allah mengajarkan untuk ditahan gitu ya. Nah, sebetulnya nanti ada mekanisme cara mengatur amarahnya gitu ya. Jadi ketika saat itu orang lain melakukan kesalahan, kita tahan amarah itu sehingga kita tidak bereaksi spontan. Jadi kita tahan amarah itu sampai waktunya reda. Jadi biarkan diri kita ada jeda gitu ya. Oh ya dia salah. Jangan langsung bereaksi. Jadi tidak reaksi. Mungkin kalau reaksi dalam arti reaksi marah ya, langsung marah lagi, langsung berapi-api begitu. Itu tidak diajarkan. Jadi menahan amarah itu sampai mungkin waktu yang tepat. Cukup reda dulu. Cukup reda. Gitu ya, Bu. Tapi kata Allah, kata Pak Quraish Shihab gitu ya, beliau mengatakan tingkatan ini adalah tingkatan yang rendah. Karena kalau cuma menahan amarah itu mungkin ada situasi-situasi tertentu yang dia nahan gitu. Wah, saya malu nih. Nahannya karena malu bisa jadi ya, karena malu dilihat orang, atau nahannya karena ini bos saya nih, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh bereaksi, karena ada tujuan-tujuan tertentu gitu. Tapi itu masih lebih baik gitu ditahan gitu, karena kalau tidak ditahan kan akan terjadi mungkin berantem, bertengkar, mungkin sesuatu yang lebih fatal lagi. Tapi itu masih lebih baik ditahan. Nah, tapi ini menahan amarah ini masih menyisakan mungkin dendam gitu ya, atau berkelanjutan. Kalau saya ada kesempatan mungkin saya akan balas dia gitu ya, akan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan saya gitu. Mungkin kalau amarah tuh masih seperti itu kalau menahan amarah gitu ya. Walaupun itu lebih, jadi ini tingkatan yang paling dasar. Oleh karena itu kata Quraish pada tingkatan yang kedua ini adalah memaafkan gitu ya. Wal afina aninnas, tingkatan yang kedua adalah memaafkan. Jadi setelah menahan dia kemudian memaafkan. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana bisa memaafkan gitu ya, kan gak semudah itu gitu ya, Ferguson kayak gitu. Gak semudah itu Ferguson gitu ya. Gitu ya. Nah, memang untuk memaafkan ini para ahli bilang gitu ya, orang bijak bilang atau para psikolog bilang ada seninya gitu ya, karena ternyata memaafkan itu betul orang bilang ada seninya, dan sebetulnya itu adalah sesuatu hal yang sangat bisa dipelajari karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah marah gitu ya, dalam menendam marah gitu ketika halal itu, kesalahan orang lain itu menyangkut dirinya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah. Misalnya Rasulullah itu dihina,
dilempari kotoran, bahkan dipukul, dilempari kotoran ketika beliau mau sholat, dilempari kotoran sampai beliau balik lagi harus ganti baju. Rasulullah tuh tidak pernah marah kalau menyangkut cuman dirinya gitu ya, cuman hal duniawi. Rasulullah akan marah kalau itu menyangkut masalah agama gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah itu pernah marah masalah agama, tapi itu pun ditegur oleh Rasulullah. Ketika marahnya Rasulullah itu sudah menurut Allah berlebihan. Jadi Rasulullah itu marah ketika suatu waktu Rasulullah mendapatkan kabar begitu ya, bahwa ya Rasulullah, penduduk Taif itu akan beriman, akan masuk Islam, tapi mereka membutuhkan para ahli-ahli agama gitu ya, penghafal Al-Quran untuk mengajari mereka. Nah Rasulullah tuh senang hati ya, Rasulullah sangat bahagia, menyambut baik. Akhirnya Rasulullah mengirimkan, kalau tidak salah ada beberapa riwayat menceritakan, mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 penghafal Al-Quran yang top gitu ya, top semua untuk dikirim ke sana. Baik. Tapi setelah dikirim, Rasulullah penuh harap gitu ya, mereka penduduk Taif itu akan masuk Islam gitu ya. Ternyata kabar yang datang itu di luar dugaan. Semua sahabat yang dikirim ke sana itu dibunuh oleh mereka. Berarti tinggal kabarnya Rasulullah bahwa sahabat yang dikirim ke sana itu dibunuh semuanya, udah wafat. Rasulullah tuh dalam hati marah. Rasulullah marah sampai Rasulullah itu ibaratnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ibaratnya berdoa, tolong berikan azab gitu ya, dan karena siapa lagi akan meneruskan agama Allah ini gitu ya. Tapi Rasulullah itu oleh Allah bukannya diberikan atau dikabulkan doa itu, tapi Allah malah menegur Rasulullah. Wahai Muhammad, urusan mengazab atau menyiksa atau memberikan azab kepada suatu kaum, suatu golongan, itu bukan urusanmu. Itu adalah urusan Allah, urusanku, kata Allah. Kamu hanyalah mengajak mereka berdakwah. Itu padahal itu kan udah luar biasa, karena sahabat-sahabat yang dikirim oleh Rasulullah itu sahabat-sahabat yang top gitu. Sebegitu saja Rasulullah ditegur oleh Allah ketika Rasulullah itu marah. Nah, oleh karena itu untuk bisa memaafkan ada seninya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya sudah, akhirnya Rasulullah kembali kepada tabiat aslinya Rasulullah. Rasulullah itu maha sayang, lembut. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan teguran teguran, Rasulullah langsung ingat bahwa dirinya itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan akhlak ya, itamima makarimal akhlak. Dan akhlak yang sangat terpuji adalah kelembutan kepada sesama umat manusia. Rasulullah ketika mendapatkan perilaku yang buruk dari orang lain ya, itu Rasulullah akan mengatakan, justru akan mendoakan gitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kepada orang itu. Mungkin mereka tidak tahu kalau yang dilakukan itu hal yang buruk begitu. Nah, oleh karena itu saya akan mengulas gitu ya, bagaimana caranya supaya kita itu mudah gitu memaafkan orang lain. Ada seninya ya, seninya merubah sudut pandang kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, kesalahan orang lain. Yang pertama, kita memandang orang lainnya dulu ya. Pada orang yang melakukan kesalahan, baik itu anak, ya kan kita punya anak, ya punya saudara gitu ya, saudara kandung, mungkin saudara ipar, tetangga, rekan kerja, siapapun gitu ya, pasti akan melakukan kesalahan, karena kita juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Nah, kita memandangnya kepada orang yang melakukan kesalahan itu ya, pertama kita berpikiran positif ya, bahwa mungkin itu tidak disengaja. Kita tanamkan saja pada diri kita, oh mungkin dia nggak sengaja, atau mungkin dia nggak sadar, kan gitu kan, tidak sengaja, tidak sadar melakukan itu. Kita saja kan pernah ya, misalnya kita lewat di seorang yang sudah kita kenal baik, kita lewat karena buru-buru nggak nyapa tuh gitu ya, atau gimana, kayaknya dia nggak nyapa gitu, mungkin sombong nih atau gimana gitu. Nah padahal kita nggak sengaja, kan kita inginnya apa? Dimaafkan, dimaklumi kan. Nah orang lain pun juga begitu, kita berpositif thinking, mungkin oh dia mungkin
tidak sengaja atau tidak sadar melakukan itu. Yang kedua adalah kita berpikiran seperti Rasulullah tadi. Oh, mungkin dia nggak tahu kalau perilaku itu buruk. Misalnya kita sering ada orang mungkin menggunjing kita atau jangan-jangan yang membuat kita membuat kita rugi atau gimana. Kita berpikiran lagi, jangan-jangan dia tidak tahu kalau itu adalah perilaku yang buruk gitu. Hal-hal sepele kan biasanya dalam pergaulan itu hal-hal sepele. Misal ini contoh ya Mbak Momo ya. Kita lagi kumpul nih bertiga, tapi Mbak Momo ngomongin sama saya aja sendiri. Ternyata yang sebelahnya dicuekin gitu. Minta, dicuekin aku sih. Gitu. Padahal kata dalam ajaran agama kan kalau kita bertiga kita nggak boleh bisik-bisik kan karena takutnya menimbulkan menyakiti, fitnah dan sebagainya. Nah kita berarti dia nggak tahu kali kalau perbuatan itu tidak baik. Jadi kita berpikiran positif bahwa dia tidak tahu perbuatan itu tidak baik. Yang ketiga, kalaupun kita tahu gitu ya, kayaknya dia sengaja deh. Dia kan udah tahu kalau itu tuh salah. Mungkin kita merubah atau mengatur pikiran lagi bahwa jangan-jangan dia melakukannya karena hal tertentu, karena terpaksa ada temannya yang begini atau terpaksa karena faktor lain gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita sudah tahu dia nggak terpaksa kok, kayak sengaja banget gitu ya, kayak niat banget menyakitin kita gitu, kayaknya niat banget gitu. Nah kalau kita mau mengembangkan pikiran bahwa dia membenci kita, ya it's okay, tapi masalahnya apakah itu menguntungkan atau tidak gitu bagi diri kita. Nah kita lebih baik kita merubah mindsetnya. Begini, ketika sesuatu itu sudah terjadi kepada diri kita, apapun sumbernya ya, itu pada hakikatnya adalah takdir Allah. Benar nggak Mama? Betul. Tidak mungkin suatu hal terjadi, bahkan dalam suatu riwayat, satu hadis disebutkan, Mama tahu pohon asem, tahu nggak? Tahu. Biasanya anak-anak muda nggak tahu nih pohon-pohon gitu ya. Saya punya di rumah. Kan daunnya kecil-kecil banget ya. Ada di rumah ya. ada. Itu jatuhnya pohon daunnya satu helai saja itu atas seizin Allah gitu. Jadi tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa seizin Allah. Jadi ketika sesuatu itu sudah menimpa kita, maka yakinlah bahwa itu adalah takdir Allah gitu. Nah, takdir Allah itu berarti kita mensikapinya ada berbagai pelajaran. Yang pertama, kita kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita, yang diakibatkan tadi kesalahan orang lain misalnya, ada dua. Pertama ya jelas introspeksi, apakah ini adalah teguran ya. Tentu saja teguran itu ya dari Allah, cuman lewatnya si A, si B, si C. Apa yang sudah kita lakukan nih? Jangan-jangan saya pernah melakukan kesalahan pada dia. Jangan-jangan saya melakukan apa? Atau kalau saya nggak pernah berbuat salah pada dia, saya nggak pernah berbuat menyakiti dia, air susu gitu dibalas air tuba. Tapi yang sudah terjadi, mungkin kita tidak melakukannya kepada dia, mungkin kita melakukannya pada orang lain, mungkin kita melakukannya yang tidak kita ingat udah lama kepada orang yang dianggap menurut kita lemah sehingga tidak bakalan membalas kepada kita. Allah berikan itu kepada kita. Balasannya lewat yang lain. Ataupun kalau kita ingat-ingat kayaknya nggak pernah, ya sudah, itu sudah takdir Allah. Pelajaran yang bisa diambil adalah ternyata perilaku seperti itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Kita dapat pelajaran di situ bahwa kayak gitu tuh nyakitin ya ternyata. Kayak gitu tuh kita tuh gak enak ya diperlakukan seperti itu. Jadi ada pelajaran yang kita ambil bahwa itu adalah sesuatu yang buruk yang kita tidak boleh lakukan itu kepada orang lain. Makanya dari filsafat Konghucu ya, Buddha itu Konghucu ya, budaya Konghucu mengatakan jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak ingin orang lain itu melakukan itu pada dirimu gitu. Kalau kamu tidak mau orang lain seperti kamu ingin diperlakukan begitu. Nah, kalau tahu sudah terjadi orang lain melakukan itu, maka itu berarti adalah ya takdir Allah gitu. Nah, kembali kepada sikap yang Allah ingin ajarkan, ingin perintahkan kepada kita, memaafkan. Dengan kita memandang atau memiliki sudut pandang seperti itu,
kita akan mudah memaafkan. Oh ya, berarti ada hal lain yang seperti tadi saya ungkapkan tadi ya, yang membuat dia seperti itu. Nah, kemudian ketika sendiri tadi sudah menahan amarah gitu ya, kita mau memaafkan itu mungkin ada yang butuh proses kan, pasti butuh prosesnya nggak bisa langsung, mungkin nyampe kamar, nyampe rumah. Kalau dalam keluarga kan biasanya kejadiannya mungkin di mana, di ruang tamu, di mana gitu kan, ada aja ya, namanya udah dewasa. Betul. Gitu ya. Kalau masih kecil, kalau dia mukul kita pukul lagi, itu kan anak-anak namanya. Dia marah kita marahin lagi, dia mau hina kita hina lagi, itu kan kayak anak-anak kecil gitu ya. Nah kalau udah dewasa kan ada mekanisme. Nah kita mungkin masuk ke kamar, ke ruangan yang nggak ada orang gitu ya, atau kita napas panjang. Ya napas panjang, nggak ada orang, kita akui, ya Allah gitu, saya merasa kecewa dengan perilaku dia, saya merasa sakit hati, tapi saya minta tolong dibantu ya Allah untuk menenangkan diri. Saya memaafkan dia, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak sengaja, mungkin ada faktor lain yang membuat dia berperilaku seperti itu. Jadi merilisnya itu kita mudah karena kita berusaha untuk memahami gitu kan. Kalau kita berbuat salah juga kita ingin dipahami kan, betul. Dimaafkan, betul, gitu ya. Nah mungkin itu pengantarnya ya, jadi panjang banget pengantarnya. Gak apa-apa Ibu, ini juga pembelajaran kan, bagian dari pembelajaran kita di sore hari ini. Kami Lovers tetap bersama segmen Beranda Islami yang ingin bergabung untuk bertanya mengenai tema kita di sore hari ini tentang bagaimana sih cara menyikapi kesalahan orang lain. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa bergabung melalui WhatsApp di 081326151049 atau di line telepon 621 621. Dan yang ingin bergabung melalui sosial media kami ya, boleh langsung aja join live kami, langsung aja drop pertanyaan kalian di live chatnya @mitra_media_pwt. Tetap bersama Mitra FM All Day All Hits. Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Dan untuk sore hari ini kita mempunyai sebuah tema yang sangat menarik, di mana kita akan belajar dari sikap Rasulullah SAW tentang bagaimana cara kita menyikapi kesalahan orang lain. Kalau kata hadis la taghdob falakal jannah ya Bu. Betul, ya. Nah sebenarnya kalau misalnya tadi kan Ibu bilang ada bertingkat ya Bu ya. Yang pertama itu kita menahan amarah, yang kedua itu memaafkan. Nah yang ketiga ini apa Bu? Sementara untuk yang proses dua ini aja tuh susahnya luar biasa. Apalagi dari menahan amarah dulu nih ya. Kalau misalnya di lingkungan sekitar, apalagi misalnya tiap hari ketemu nih. Kan kadang kita nahan amarah itu ketemu lagi nih sama nih orang nih. Terus akhirnya proses kedua adalah memaafkan. Nah ini tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana ketika Rasulullah akhirnya kembali ya setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang untuk yang ketiganya, tingkatan ketiganya itu apa nih Ibu? Betul sekali ya. Tingkatan yang ketiga adalah setelah kita memaafkan. Ibaratnya kalau memaafkan itu seperti kalau lembaran kertas itu yang tadinya ada coretan kesalahannya itu tinta merah gitu, itu dihapus gitu ya, jadi bening lagi, jadi bersih putih gitu. Nah kalau memaafkan tuh cuman sampai level kertas tuh udah bersih. Tapi level yang ketiga kata Pak Quraish Shihab berdasarkan ayat Al-Quran tadi ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 134 diakhiri dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Jadi bagaimana kalau ibaratnya lembaran yang putih tadi kita sudah memaafkan. Nah kalau cirinya memaafkan sudah tulus, itu kita mau lagi menjalin berbuat baik ya. Setidaknya kita berbuat baik dengan orang tersebut. Ya bahkan sampai kita tidak lagi ada istilah enak aja air tuba dibalas air susu gitu. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Itu bukan sesuatu yang mustahil karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tentu saja Allah tuh sangat memahami kondisi makhluknya. Allah mengajarkan bertingkat tadi ya. Pertama menahan amarah, yang kedua memaafkan. Ketiga ya sudah memaafkan, yuk berbuat baik lagi, bekerja sama lagi, bergaul dengan baik lagi seperti tidak terjadi apa-apa, sehingga ibaratnya lembaran putih itu diukir lagi, ditulis lagi dengan tinta
emas gitu ya, dengan tinta, dengan lukisan yang lebih indah lagi gitu. Nah itu yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi betul-betul apa namanya lengkap gitu. Itu ya. Karena ya sebetulnya dalam hal mensikapi kesalahan orang lain ini, dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ditekankan ada memang kesalahan yang sama itu dibalas dengan setimpal, kesalahan yang setimpal. Saya pernah dengar seperti juga. dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya pada masa Rasulullah hidup itu kan masih berlaku hukum misalnya potong tangan, hukum kisos gitu ya. Jadi, nah itu kemudian ketika penyelesaian itu dibawa kepada ranah hukum gitu ya, potong tangan. Ya potong tangan lagi, kalau jari ya jari lagi, kalau mata lagi, gitu. Kalau membunuh ya harus ada salah satu anggotanya. Biasa kan zaman dulu kan konteksnya itu hidup per kelompok ya, suku-suku. Kalau anggota satu suku ini ada yang dibunuh, suku B misalnya dibunuh oleh suku A, oleh anggota suku A, maka anggota suku A itu harus ada yang dibunuh juga. Nah gitu. Itu pendekatan yang balas setimpal. Tapi itu yang waktu itu pada zamannya hukum itu dibenarkan seperti itu ya. Tapi kan sekarang sudah banyak pendapat bahwa tidak sesuai lagi dengan konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu kalau sekarang misalnya karena hukum kan ada, kita mungkin pokoknya harus dihukum seberat-beratnya gitu ya. Ya boleh saja. Tetapi sebagai pihak keluarga kalau memaafkan tentu akan lebih lega, lebih enak ya. Apalagi kalau sampai setelah memaafkan berbuat lagi kebaikan gitu. Karena ya tentu saja orang yang memaafkan itu akan posisinya lebih tinggi dan dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kan selama ini mungkin ini alasannya enak aja dimaafkan, keenakan dong gitu ya. Padahal banyak psikolog, para ahli ilmu jiwa gitu yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, sesungguhnya keuntungan besar itu pada diri kita. Ya, artinya kita akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh kenikmatan yang luar biasa, lahir batin gitu ya. Betul. Nah, tadi prosesnya gitu ya. Oke. Berarti memang sebenarnya kalau untuk secara teori ya seperti Ibu sampaikan sebelumnya tadi, ketiga tingkatan tadi memang untuk prakteknya itu sebenarnya susah ya Bu. Apalagi kalau misalnya kita aja seperti Nabi aja ditegur gitu kan, apalagi kita yang manusia biasa Bu. Misalnya keseharian kita ya, katakanlah di lingkungan pekerjaan misalnya ada rekan yang misalnya berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi kita kan kecewa. Memang untuk prosesnya itu karena kita juga ibaratnya ketemu setiap hari. Itu bagaimana sih Bu? Mungkin dari Ibu sendiri bisa ngasih tips atau mungkin ada dalil atau hadisnya yang mengajarkan bagaimana sih kita kalau misalnya kita ketemu tiap hari gitu sama orang yang notabene nyebelin nih anaknya nih gitu. Lu gimana sih ya harus ngasih taunya tuh gimana gitu. Nah, mungkin dari Ibu Is bisa untuk membagikan tips. Silahkan Ibu. Betul sekali ya. Kalau dalam lingkup pekerjaan kan kita berhubungan dengan profesionalitas ya. Misalnya orang tugasnya membuat surat yang baik, salah mulu. Kalau selalu dimaafkan, itu kan nanti dia nggak belajar, betul kan? Betul. Nah dalam konteks profesionalis itu kita tetap mengedepankannya itu adalah kelembutan ya, kasih sayang. Tetapi kita harus mengajari, tapi kita tetap harus mengajarkan dia hal yang baik. Misal ini ya, kalau tadi saya contohkan yang paling gampang, mana yang kesalahannya, kita tunjukkan kesalahannya di mana, tunjukkan tentu saja menunjukkan kesalahan itu tidak di depan orang banyak, karena siapapun orangnya, entah itu anak-anak, orang dewasa, siapapun kita tidak mau diingatkan, ditegur itu di depan orang banyak. Jatuhnya gitu menghina, ya. Jatuhnya menghina dan malu gitu ya. Jadi kita harus situasional ya, mengetahui situasi dan kondisi. Nanti ketika sudah tidak ada orang, kita berdua, kita bilang ini tadi tuh ada beberapa kesalahan. Kita tujuannya untuk
memperbaiki supaya kinerjanya lebih bagus kinerjanya. Karena kalau kinerja bagus kan karir dia juga pasti akan gitu, oke meningkat kan demi gitu. dia. Nah kita bilang baik-baik ya. Tentu saja itu juga ada seninya. Ya setidaknya niat kita sudah luruskan niat. Iya. Niatnya untuk memperbaiki kondisi dia, kebaikannya untuk dia begitu ya. Ini saya ingin menyampaikan nih ada beberapa kesalahannya ini gitu. Tapi kesalahan itu bukan menunjuk kepada pribadi karakter ya. Katakanlah kalau surat itu misalnya keliru-keliru terus ya, atau siaran tuh keliru-keliru, kamu gimana sih ceroboh, itu namanya menghina pribadi. Tapi kalau misalnya ini suratnya keliru di bagian ini ya, yang ini harusnya ini nggak pakai huruf besar, yang ini harusnya spasinya di sini, yang ini di sini, sudah itu aja. Nanti lain kali suratnya seperti ini ya. Kalau kita sebagai atasan misalnya kita mengatakan, mohon maaf saya kalau belum betul tidak mau tanda tangani lagi sampai betul. Jadi kita fokus aja ke pekerjaannya apa, yang perlu kita perbaiki apa, tapi tidak kepada karakter, kepada sifat. Kalau sifat tuh gini, kamu ceroboh banget jadi orang, kamu tuh jorok ya, itu tuh namanya mensifati, orang nggak suka karena sama orang itu perilakunya bisa berubah. Kalau sudah mensifati itu akan melekat. Misal kalau ada orang tuh sering buang sampah sembarangan, padahal dia ruang kerjanya tuh deket dengan kita, deket gitu. Kita ruangan kita jadi ikut kotor. Nah kalau kita bilang kamu jorok banget ya jadi orang, atau kamu kok jorok banget sih gitu, itu namanya mensifati karakter, mensifati dia pribadi. Itu nyentuh ke ranah pribadi, tidak boleh itu. Karena berarti mensifati. Nah kita menegurnya perbuatannya saja. Maaf ya aku kok risih ya kalau ada sampah. Nah itu dalam komunikasi namanya iMessage. iMessage itu adalah pesan yang disampaikan, fokusnya tuh kepada saya. Jadi fokusnya saya. Misal ada orang membuang sampah tadi sembarangan di tempat kita mengatakan saya tidak suka kalau ada sampah sembarangan. Saya tidak mengatakan kamu jorok, saya tidak mengatakan jangan buang sampah di sini. Saya hanya mengatakan saya tidak suka ada sampah berantakan, gitu. Jadi gitu ya. Misal begitupun ke anak ya, ke saudara. Misal ada perbuatan yang itu misalnya mama atau ibu kok rasanya sedih ya kalau anak mama itu selalu membantah. Atau ibu sedih kalau selalu pulang larut malam. Jadi kondisi kita yang disampaikan anak memahami tidak suka gitu. Memang sesekali kita boleh mengatakan kata jangan, tapi jangan juga kepada perbuatannya. Sifatnya tadi ya. Jangan kepada sifatnya. Jadi kita jangan larut malam ya pulangnya. Kalau anak itu belum bisa memahami bahasa kita, saya tadi, boleh nanti jangan larut malam pulangnya, lebih tegas. Tapi jangan terlalu sering kita mengatakan kata-kata negatif, jangan itu gitu ya. Karena nanti efeknya adalah banyak larangan ya gitu. Jadi malah akhirnya kebalikannya dilakuin gitu ya. Jadi ya kalau dalam hal tadi, kalau dalam dunia kerja atau profesionalitas gitu ya, tadi kita kesalahan orang lain itu kalau kita biarkan, kita maafkan lagi, nanti akan diulangi lagi dan itu tidak membuat dia berubah menjadi lebih baik. Betul. Nah, kita kuatkan, luruskan niat diri kita dulu untuk agar dia lebih baik. Tetapi kuncinya juga adalah kita harus bahwa kita tidak bisa merubah orang lain ya. Tidak bisa merubah orang lain, dan kita harus sadar betul bahwa orang lain itu tidak bisa kita rubah. Karena yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri atau sudut pandang kita begitu ya. Nah kalau misal ini ya contoh tadi orang selalu buang sampah di ruangan kita. Nah kitanya sudah diingetin berkali-kali, ya udah mungkin satu kali kita nyapu, kita bersihkan. Terus kalau ada memungkinkan misalnya kalau ada ruangan yang bisa kita tempati, mohon maaf ya saya boleh pindah ruangan nggak, karena saya nggak suka dengan ruangan yang banyak sampah. Nah pasti dia kan akan mikir kan gitu. Jadi agak sarkas ya Bu. Tapi itu akan, karena itu sudah tahap yang kesekian kalinya. Mohon maaf ya saya kan dia ini udah ngomong berkali-kali, saya tidak suka udah banyak sampah kayak gitu. Udah nih, gitu. Akhirnya sarkas lah udah jalan terakhir gitu ya. Iya. Tapi kita tidak menyakiti dia kan sebetulnya. Cuman saya pengen pindah karena
saya tidak nyaman dengan berlaku banyak sampah. Jadi kadang kita yang tadi sikap memaafkan orang lain tadi ya, berbuat baik itu bukan berarti kita tuh mengorbankan diri kita. Kita tetap ada boundaries ya, ada apa ya, lingkaran yang kita menghargai diri kita. Bukan berarti kesalahan orang kita, kalau kita ditimpa apa aja boleh lah kita saya maafkan. Tidak, kita ada posisi yang kita punya lingkaran yang kita lindungi gitu, diri bertahan kita gitu bertahan ya, Bu. kita ini posisi kita di sini. Ketika orang lain tidak bisa menghargai privasi kita tadi, misalnya bersih tadi, ya sudah, kalau memang tidak bisa ya saya harus cari tempat yang lebih nyaman gitu. Jadi meskipun kita memaafkan, iya, berbuat baik, tapi berarti kita boleh bukan berarti kita yang diinjak-injak gitu, dalam kata lugasnya seperti itu. Jadi kita tetap punya boundaries. Nah, apa namanya, dalam frame ya tetap kita berteman. Tidak ada istilah dendam apa gitu. Sementara hanya untuk mengamankan situ. Oke, baik. Nah, Ibu, nanti kita akan kembali lagi ya, Bu, karena ini sudah ada yang bertanya. Kita akan nyapa-nyapa para pendengar Radio Mitra FM yang sudah bergabung. Tapi nanti dulu kita ke komersial berikut dulu ya. Jadi untuk Mitra Lovers yang ingin bergabung untuk bertanya, silahkan. Masih saya buka atensi untuk kalian bertanya, silahkan di 0813-2615-1049. Kita lanjut ke komersial berikut dulu. Baik Mitra Lovers, kita kembali dalam segmen Beranda Islami dan kita akan menyapa Mitra Lovers yang sudah bergabung. Ini Ibu yang sudah bergabung mau bertanya nih, Bu. Iya. Nah, ini dari Mas Narto Teplak. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Bu Ustazah, bagaimana kalau mengingat kesalahan agar tidak terulang lagi? Mungkin ini pernah ngelakuin kesalahan gitu ya, terus kita ingat, terus gimana ya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Nah, silakan iya. Ibu. Terima kasih Pak Narto atau Mas Narto ya. Pertanyaannya bagaimana mengingat kesalahan supaya tidak terulang lagi. Ya, kalau kesalahan itu kesalahan diri kita, ya itu apa namanya, kita istighfar ya. Astagfirullahaladzim, saya dulu hilaf, saya dulu pernah melakukan kesalahan ini itu. Astagfirullah, semoga Allah memaafkan. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu selalu mengembangkan sikap positive thinking itu roja ya. Roja itu mengharap Allah memaafkan kita, berharap Allah memberikan anugerah kepada kita. Jadi ya Allah, saya pernah melakukan kesalahan itu, maafkan saya ya Allah gitu ya. Kalau bahasa kitanya ya, ya astagfirullahaladzim gitu. Apa namanya, para Rasulullah, Nabi Adam, Nabi Yunus gitu ya. Itu kalau beliau itu mendapatkan sesuatu ya, sesuatu yang tidak enak atau mungkin merasa apa namanya, hal yang buruk menimpa dirinya. Jadi kalau dalam Islam itu ya, kalau ada hal buruk menimpa diri kita, itu kita bisa mengatakan itu adalah suatu buah ujian atau bisa itu adalah balasan gitu ya. Jadi ujian berarti ujian apa? Ujian keimanan kita. Apakah kita tetap beriman, tetap sabar gitu ya, atau itu adalah balasan atas perilaku kita. Maka para nabi yang dicontohkan oleh Nabi Adam misalnya, ketika dia oleh Allah diberikan azab ya, untuk apa namanya, dilempar ke dunia, istilahnya diturunkan ke dunia. Nah, kalau kita kan mungkin perilaku yang buruk dari orang lain menimpa kita gitu ya kan, kita perilaku yang tidak kita sukai kan datangnya bisa dari orang lain, bisa mungkin tiba-tiba kita jatuh sendiri juga kadang-kadang ya, atau mungkin disenggol orang, ditabrak orang, atau tidak apa-apa kita dihina misalnya. Itu adalah bagian yang tidak kita sukai. Itu ada kalanya ujian, ada kalanya aja balasan. Nah, kita kembangkan sikap istighfar tadi, meminta pertolongan Allah, untuk minta ampun dari Allah. Nabi Adam mengajarkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku. Ya, kalau Engkau tidak memaafkan, sesungguhnya aku adalah orang yang merugi. Kemudian Nabi Yunus mengajarkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, aku adalah orang yang zalim. Jadi diri kita tuh yang menganiaya diri kita. Nah, itu kemudian kalau sikap itu yang atas kesalahan diri kita ya. Nah, kalau kesalahan itu orang lain yang melakukan, bagaimana supaya kita tidak mengingat lagi atau kita rilis ya, tidak marah. Kita akui saja, oh iya, dia pernah melakukan itu padaku, saat itu saya marah, saya kecewa, tapi sekarang saya sudah memaafkan.
Mungkin kalau saya dalam posisi dia, mungkin bisa bersikap yang sama. Mungkin dia tidak tahu kalau itu menyakitkan. Saya sudah memaafkan, gitu. Iya, lillahi ta'ala ya Lillahi Bu ta'ala. ya. Bahkan beberapa ahli tasawuf ya, itu ahli hikmah mengatakan supaya kita memaafkan tuh kita berani, kita mencoba atau berusaha untuk mendoakannya tanpa dia ketahui dalam sholat ya. Ternyata ketika kita mendoakan orang lain itu kelebutan hati kita itu pada dia itu akan muncul gitu. Jadi ketika ketemu seseorang itu yang udah kita doakan, dengan tiba-tiba kita tuh jadi lembut gitu. Jadi udah kita doakan gitu. Oh ya Allah, berilah kebahagiaan kepada dia. Udah, jadi tidak ada perasaan apa-apa. Jadi yang ada tuh untuk kebaikan dia gitu. Jadi Baik. kita doakan tanpa dia ketahui gitu ya. Kita rilis, kita akui, oh ya saya dulu marah. Saya udah maafkan, saya mendoakan dia gitu. Nah, baik. itu ya. Oke. Dari Pak Narto ya. Iya, semoga terjawab Terima ya Mas kasih, Narto. Terima iya. kasih untuk atensinya. Terus ini ada lagi Bu, ini tanpa nama kali ini. Assalamualaikum Bu Ustazah, kapan kita boleh menegur dan kapan sebaiknya kita diam ketika menyikapi kesalahan orang lain? Ah iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ah. Kesalahan-kesalahan yang menurut kita bagi ya beberapa jenis gitu ya, kesalahan yang biasa yang mungkin makanya kita ada yang mengatakan jangan baperan gitu ya gitu ya, kalau gitu kayak baper gitu. Nah jangan-jangan kitanya aja yang perasa, makanya tidak, kita diajarkan untuk menahan itu tuh karena jangan-jangan kitanya aja yang salah persepsi, kitanya aja yang baperan betul, gitu. Ibu. Jadi ya itu kita, oh itu mah mungkin dianya nggak tahu, jangan-jangan bagi dia tuh hal yang biasa. Dan itu juga mungkin bukan satu yang perlu lebih lanjut gitu. Jangan kitanya aja yang lagi sensi, Iya, mau betul. datang bulan atau apa itu pertama. Jadi ada kesalahan yang sangat biasa. Nah, kapan kesalahan itu ketika kita harus menegur? Ketika perlakuan itu berulang dan bisa menyakiti secara fisik misalnya gitu, ketika anak-anak misalnya bertengkar atau apa yang misalnya fisik atau membahayakan fisik, atau itu menyangkut hal-hal yang prinsip gitu ya. Ketika salah itu hal yang prinsip, misalnya dia menghina permasalahan agama, udah melanggar batasan ya, batasan sampai menghina keluarga misalnya gitu, mengatakan hal yang udah prinsip, itu kita menegur. Tapi tadi prinsip atau caranya menegur yaitu tadi tidak boleh di depan orang banyak. Kemudian kalau bisa situasinya ya sudah hanya aman, berdua itu ya. Jadi ketika sudah membahayakan, kemudian menyangkut hal-hal yang prinsip gitu, itu baru ya kita tegur gitu ya. Oke, baik Ibu. Nah itu tadi semoga terjawab ya untuk Mitra Lovers yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya. Dan mungkin Ibu kita masuk dalam kesimpulan untuk sore hari ini ya Ibu ya, untuk pertemuan kita di sore hari ini tentang bagaimana kita menyikapi kesalahan orang lain. Silakan Ya, Ibu terima berikan kasih, kesimpulan. betul sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita di penghujung acara. Kesimpulan dari bagaimana mensikapi orang lain adalah bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa sadar dan menahan amarah, kemudian memaafkan dan berbuat yang baik lagi kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kita memaafkan sambil berdoa kepada Allah. Manusia juga tempatnya salah dan lupa. Kita pun barangkali pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kita tidak sengaja atau jangan-jangan disengaja, itu kita maunya kan dimaafkan gitu ya. Begitupun orang lain kita memaafkan, dan memaafkan orang lain itu tentu saja impactnya atau pengaruhnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi di atas memaafkan adalah berbuat baik. Allah sangat suka orang-orang yang berbuat baik kepada siapapun. Ketika kita berbuat baik, maka kembalinya adalah kepada diri kita. Ketika kita berbuat buruk pun kembalinya kepada diri kita. Terima kasih gitu ya. Iya Ibu, terima kasih sekali untuk ilmunya di sore hari ini ya Ibu ya. Semoga nggak bosan main ke Radio Mitra FM. Insyaallah. Nah itu Mitra Lovers dari Ibu Us yang sudah menyampaikan tema yang luar biasa sekali untuk sore hari ini, dan pastinya untuk segmen Beranda Islami itu di setiap hari Kamis di 5:30 sampai 5:30 sore dengan tema atau pembahasan yang berbeda di setiap pekannya. Jadi tetap stay tune bersama Radio Mitra FM, all day all hits.